Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Ahmadiyah, NIM 2212128 dari kelas PAI 4D. Pertama, yang saya hormati kepada Ibu Dr. Andes Hernanelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ialah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Di lain pihak, Suharsini Arikunto menjelaskan bahwa manajemen kurikulum adalah segala proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Selain itu, Suryo Subroto menjelaskan bahwa manajemen kurikulum adalah kegiatan yang dititik beratkan kepada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses atau aktivitas mengaktualisasikan kurikulum, mentransformasikan kurikulum ideal atau potensial menjadi kurikulum real atau aktual di dalam pembelajaran. Proses dalam hal ini menunjukkan adanya interaksi antara komponen-komponen itu mencakup personal sekolah, siswa, sumber-sumber belajar, serta fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di sini itu ada 8. Yang pertama, pengelolaan administratif. Pengelolaan administratif adalah pengelolaan secara tercatat, teratur, dan tertib sebagai penunjang jalannya pendidikan yang lancar. Ruang lingkupnya antara lain mencakup administrasi kurikulum, administrasi siswa, administrasi personal, administrasi material, dan administrasi keuangan. Yang kedua yaitu pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Pengelolaan layanan bimbingan konseling dan pengembangan kurikulum merupakan hal yang mendesak dan diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Akan tetapi, untuk itu diperlukan keahlian pemahaman prinsip dan penguasaan keterampilan teknis. Di Indonesia, pelaksanaan bimbingan konseling diserahkan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
Berdasarkan hasil survei di beberapa negara Eropa, kegiatan guru sehari-hari di lembaga pendidikan tempat ia bertugas adalah melakukan pengelolaan administratif, mempersiapkan bahan ajar, memberikan layanan konseling dan informasi, pertemuan dengan rekan sejawat, peneliti, dan mengembangkan materi pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai tenaga profesi pendidikan. Jabatan guru adalah suatu profesi pendidikan yang mensyaratkan dikuasainya kemampuan profesional yang memadai. Guru tidak hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, penyusun organisasi, manajer sistem pengajaran, dan pembimbing, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu partisipasi dalam pengembangan kurikulum guru. Kemudian yang keempat yaitu berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Guru diharapkan berperan aktif dalam kepanitiaan atau tim pengembang kurikulum bersama dengan guru lainnya dan orang tua. Mereka dilibatkan dalam perumusan kebijakan operasional serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Keberhasilan mengajar tergantung 3 faktor, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir yaitu keahlian guru. Kepribadian guru ditandai dengan sikap antusias dan kecintaan terhadap siswa. Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka penampilan mereka di kelas pun berbeda. Guru juga harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang semua hal yang berkenaan dengan sistem instruksional sebagai pelaksana kurikulum. Guru pula yang menciptakan kegiatan belajar mengajar bagi murid-muridnya. Dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan seninya dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif dan mampu mendorong kreativitas anak. Yang keenam, yaitu pendekatan kurikulum. Guru yang bijaksana senantiasa berupaya mengembangkan kurikulum sekolah berdasarkan kepentingan masyarakat, kebutuhan siswa, serta ilmu pengetahuan teknologi terkini. Upaya pengembangan ini disertai dengan tindakan yang nyata di kelas. Hasil perbaikan dan pelaksanaan kurikulum diperlihatkan oleh orang tua siswa melalui laporan siswa, dan orang tua tersebut memberikan respon atas laporan tersebut. Dengan demikian, terjadilah proses pengembangan kurikulum yang berkesinambungan. Yang ketujuh yaitu meningkatkan pemahaman konsep diri. Guru dapat mengembangkan kurikulum dengan cara mempelajari lebih banyak tentang dirinya sendiri. Keberhasilan guru terletak pada pengetahuan tentang diri dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi, serta bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Tujuan utama guru adalah mengubah pola tingkah laku siswa menjadi baik. Kegiatan belajar siswa lebih banyak ditentukan oleh besarnya harapan guru tentang tingkah laku yang diinginkan. Guru hendaknya bersifat menerima, menghargai, dan menyukai siswanya, sehingga siswa pun menyenangi guru dan menghayati harapan serta keinginan gurunya.
Dengan demikian, terciptalah suasana yang menyenangkan, mendorong pembelajaran, berpikir, memecahkan masalah sendiri, dan mempelajari inquiry personal secara efektif. Kerjasama seperti inilah yang dapat meningkatkan upaya pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai implementer. Peran guru sebagai implementer yaitu untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksana kurikulum. Maka, tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaruan. Mengajar dianggapnya bukan sebagai pekerjaan profesional, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas keseharian. Yang kedua yaitu peran guru sebagai adapter. Peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah juga. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan KTSP, di mana para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktu pelaksanaannya, dan hal-hal teknis lainnya, seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapter lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer. Peran guru yang ketiga yaitu sebagai developer. Peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan, serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu peran guru sebagai researcher. Peran guru sebagai peneliti kurikulum atau curriculum research dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji sebagai komponen kurikulum. Contohnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum adalah rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang
kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Maka peran guru menjadi ujung tombaknya. Adapun peran guru dalam pengembangan kurikulum berdasarkan model sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral berbeda-beda. Peran guru dalam pengembangan kurikulum seperti yang dikemukakan yaitu implementer, adapter, developer, dan researcher. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.